Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita kembali bertemu pada channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali pada kajian playlist kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuan dan harapan kita mempelajari sirah, mempelajari hidup, biografi daripada cerita-cerita ataupun kisah daripada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita mengharap keberkahan dari beliau-beliau, yang mana beliau adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga agar kita bisa meniru, meneladani apa yang beliau lakukan, bagaimana perjuangan beliau, dan kita bisa memahami betapa mereka begitu cinta dan mengikuti junjungan mereka, panutan mereka, dan kita semua baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kita akan membahas daripada salah satu sahabat yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah hidupnya yang luar biasa, yang mungkin oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah dikatakan kisah hidupnya ini pantas ditulis dengan tinta dari emas, yaitu adalah sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam ketika usianya sudah agak akhir. Tetapi bagaimanakah kisah beliau sehingga beliau menjadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti dan kita bahas bersama-sama. Tentunya kita kembali kepada rujukan daripada kitab Suwar min Hayatis Sahabah, karya dari Dr. Syekh Abdurrahman Ra'fat Basha. Jikalau kita melihat sejarah daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau Syekh Abdurrahman Ra'fat Basha mengatakan, biarlah kita langsung mendengarkan daripada cerita yang langsung disampaikan oleh sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi. Falnatruk li Salman nafsihi al-majala liyarwi lana ahdatha qissatihi. Kita langsung baca riwayat yang mana Sayyidina Salman sendiri yang meriwayatkan ceritanya, menyampaikan ceritanya kepada murid-muridnya, dan ditulis dan dikisahkan oleh murid-murid beliau sampai para tabi'in, sampai para tabi'in, dan sampailah kepada kita kali ini. Qala Salman, Sayyidina Salman bercerita, kuntu fatan farisiyan min ahli Asbahan. Jadi beliau adalah bermula dilahirkan dan tumbuh di kota Asfihan atau Asfahan. Mungkin kalau kita kembali ke letak secara geografis saat ini, ada kota Asfahan yang masuk dalam teoretik kota yang berada dalam negara Iran. Min qaryatin yuqalu laha Jayyan. Dari kota Asfahan ada di desa kecil yang bernama Jayyan. Salman Al-Farisi kecil, pemuda saat itu, ayahnya adalah seorang duhkon. Duhkon yaitu termasuk daripada, kalau mungkin kita bisa mengatakannya saat ini, adalah kepala desa. Kepala desa atau pemimpin di desa Jayyan tersebut. Dan juga tidak hanya sebagai pemimpin secara administrasi saat itu, tapi dia adalah sebagai pemimpin secara ritualistis, atau yang mungkin sebagai tokoh agama saat itu, yang mana negara Persia saat itu, Iran yang saat itu disebut dengan Persia, adalah sebuah negara yang berkeyakinan memiliki sekte sebagai penyembah api, yang kita kenal mungkin agamanya, sektenya dengan sebutan sekte Majusi. Dan Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi mundzu wulitu. Saya adalah anak yang ataupun makhluk manusia yang paling disayang oleh ayahku sejak aku dilahirkan.
Sehingga dari rasa cintanya yang luar biasa, ayahku ini menjadi seorang yang kelebihan batas dalam menjagaku, atau dalam bahasa lainnya mungkin sangat protektif untuk menjaga Sayyidina Salman Al-Farisi kecil saat itu. Sehingga alal ayyam, ketika Salman Al-Farisi beranjak dewasa, ketika kecil beranjak dewasa, beliau bercerita, aku dipasung atau dipenjara di dalam rumah karena ayahku sangat takut kepadaku, aku terkontaminasi, aku terkena apa-apa ketika aku bermain, sehingga aku tidak diperbolehkan keluar oleh ayahku. Kama tuhbasul fataya, dan beliau ini sampai tidak boleh keluarnya, beliau mengatakan, saya ini dipingit seperti halnya seperti perawan yang tidak boleh keluar rumah. Sampai aku mendapatkan tugas dari ayahku sebagai penjaga api yang kami yakini saat itu sebagai dewa ataupun sebagai Tuhan di kaum kami. Ayahku juga adalah salah seorang pedagang, salah seorang saudagar yang memiliki perniagaan di pasar di kota Asfahan saat itu. Sampai suatu saat ayahku, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, ayahku ini memiliki keperluan yang mana dia harus mendatangi keperluan tersebut, sehingga tidak bisa menjaga toko yang ada di pasar saat itu. Sehingga baru sekali itu ayahku memerintahkanku, kata Sayyidina Salman, memerintahkanku untuk menjaga toko itu. Dan itu baru sekali sejak beliau dilahirkan sampai beliau beranjak remaja. Fi dzati marra syaghala an dzahab ila al-qaryah syaghilun. Sehingga beliau mengatakan, ayahku menyuruhku untuk pagi berangkat ke pasar dan dia mengajarkan caranya seperti ini, ketika berjualan seperti ini, dan kamu sore bisa pulang. Sore bisa pulang kembali ke keluargamu. Setelah beliau Salman Al-Farisi remaja ini yang menuju usia balik, dia berangkat ke pasar. Ketika di tengah-tengah perjalanan, beliau Salman Al-Farisi muda melihat ada sebuah gereja yang mana di antara rumah dan pasar ini ada gereja di situ, sehingga Salman Al-Farisi ini merasa penasaran, apa yang mereka lakukan? Apa yang sedang dilakukan? Siapa mereka? Ternyata mereka adalah kaum Nasoro yang sedang beribadah di gereja. Dan dia mengatakan, aku merasa aneh dengan apa yang dilakukan orang-orang Nasrani di gereja. Aku penasaran, sehingga Salman Al-Farisi muda masuk ke dalam gereja untuk mengamati apa yang dilakukan. Kemudian ternyata beliau merasa takjub. Salman Al-Farisi mengatakan, aku merasa takjub, heran, wah ini sesuatu yang baru yang tidak aku temukan dalam agamaku. Wallahi hadza khair minal ladzina nahnu ala, ini lebih masuk akal, lebih pas di hatiku daripada apa yang kami lakukan di kaum Majusi. Akhirnya Salman Al-Farisi pun tidak sampai berangkat ke pasar, seharian dia belajar, dia mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gereja sampai dia pulang. Kemudian ketika malam datang ayahnya pulang, dia bercerita, ya ayah, ketika aku berangkat ke pasar, aku melihat seseorang, kumpulan orang-orang yang berada di gereja, dia melakukan ini itu dan sebagainya. Mendengar hal tersebut, ayahnya khawatir, apa yang kau lakukan? Sampai Salman Al-Farisi mengatakan, inna dinahum la khairum min dinina. Sampai agama mereka itu lebih masuk akal daripada agama kita, ayah. Kemudian mendengar hal tersebut, ayahnya marah, sehingga menjadikan Salman Al-Farisi ditahan dan dipukul oleh ayahnya. Jangan sampai kamu mempelajari apa yang mereka lakukan. Sehingga kembalilah ditahan di rumah sampai Salman Al-Farisi muda ini dipasung oleh ayahnya. Diikat, kakinya diikati dengan rantai, tangannya kemudian diikat sehingga tidak bisa keluar rumah. Kemudian Salman Al-Farisi yang muda tidak berhenti di situ. Rasa penasarannya dan rasa ingin tahunya yang luar biasa, sebagai pemuda yang ingin mencari jati dirinya, dia mencari kesempatan sehingga bagaimana caranya dia melepaskan dari ikatan rantai tersebut, dari ikatan belenggu yang menahan dirinya di rumah, sampai dia melihat ada celah, dia bisa kabur, dia kabur dari rumah dan lari ke gereja tersebut, di mana di kakinya masih terikat rantai.
Fama huwa illa qalil hatta qadima alaihim rakbun. Kemudian dia sampai di gereja dan mengatakan, apakah ada di mana pusat kalian belajar agama ini? Mereka mengatakan, ada negeri Syam di mana kami belajar agama ini. Apakah ada rombongan yang bisa membawaku ke Syam sana? Setelah kami berbincang-bincang tidak lama, ternyata datang rombongan yang siap untuk berangkat ke Syam. Kata Salman Al-Farisi, mungkin itu takdir sehingga aku bisa langsung berangkat ke negeri Syam dan melepaskan rantai belenggu yang mengikat kaki dan tangannya. Setelah itu beliau akhirnya singkat cerita sampai di negeri Syam. Ketika sampai negeri Syam, dia mengatakan, siapakah orang yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam agama kalian sehingga aku bisa menjadi pembantunya? Aku ingin membantu dia dan hidup bersamanya, ingin mempelajari agama Nasara lebih dalam. Ternyata mereka mengatakan ada uskup yang tinggal di gereja pusat di negeri Syam, di kota Syam. Akhirnya berangkatlah Salman Al-Farisi untuk belajar di sana dan menjadi pembantu dan abdinya. Setelah itu setelah beberapa lama tinggal bersama uskup ini, ketika dia mengetahui bahwasanya ini ternyata laki-laki bejat, laki-laki buruk, dia bukanlah orang yang baik yang pantas dijadikan sebagai imam. Karena ternyata dia menganjurkan, memerintahkan umatnya untuk bersedekah, tetapi menyisihkan harta untuk disedekahi. Tapi ketika dia diberikan harta yang banyak, uang yang banyak oleh umatnya, dia sama sekali tidak menyisihkan, tidak dia sampaikan kepada fakir miskin, tetapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Sampai dia memiliki segepok emas simpanan emas dan perak, karena saat itu mata uangnya adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Dia kumpulkan sampai begitu banyak menggunung. Dia punya ruangan, di sebuah ruangan yang disimpan emas dan perak di situ. Kemudian ternyata lambat laun dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan kepada kaumnya, wahai masyarakat, laki-laki ini bukanlah orang yang baik. Ketika hendak dimakamkan, dikuburkan dengan adat yang baik, Salman Al-Farisi mengatakan dia ini bukan orang yang baik, dia tidak pantas menjadi uskup, memiliki keistimewaan yang kalian berikan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tanya para masyarakat. Salman Al-Farisi menceritakan bahwasanya ketika dia hidup, dia tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Dia tidak pernah memberikan sedekah yang kalian berikan kepada fakir miskin, sehingga dia menyisihkan hartanya di suatu tempat. Mari aku tunjukkan harta ke tempat tersebut. Ternyata ditemukan segepok emas, banyak tumpukan emas di ruangan tersebut yang disimpan olehnya. Sehingga uskup tadi itu tidak jadi dikuburkan, tetapi disalib dan dibuang mayatnya. Setelah itu para masyarakat Syam mengangkat pemimpin uskup yang baru, yang mana ternyata uskup kali ini adalah orang yang baik, orang yang soleh dalam agama Nasara. Karena saat itu masih Injil, masih murni, dan masih ada Injil yang belum dirubah dan ditahrif, dicampur aduk oleh tangan-tangan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sampai kata Salman Al-Farisi, ini adalah baru orang yang baik, orang soleh yang bisa aku ikuti. Setelah tidak lama beliau hidup bersama uskup yang baik ini. Ketika di ujung usianya, dia mengatakan, harus kepada siapa aku belajar? Karena engkau tahu bagaimana aku ingin belajar agama, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Karena aku hanya menemukan engkau saat ini orang yang bisa menuntunku untuk melakukan hal ini. Kemudian kata uskup tersebut, kamu tidak akan menemukan orang yang sama sepertiku, yang sama model hidupnya denganku, kecuali kamu harus berangkat ke Mosul, atau sekarang secara letak geografisnya adalah kota Mosul yang ada di Irak, sama-sama masih di Irak. Berangkatlah engkau ke kota Mosul dan carilah fulan di kota Mosul tersebut. Sehingga ketika orang tersebut, uskup tersebut meninggal, wafat, berangkatlah Salman Al-Farisi menuju kota Mosul untuk mencari orang yang diisyaratkan oleh gurunya sebelumnya. Nah, sehingga ditemukanlah. Dan beliau akhirnya hidup di kota Mosul bersama uskup yang orang baik tersebut. Sampai setelah hidup beberapa lama, Salman Al-Farisi mengatakan, wallahi, engkau sangat sama cara hidupnya, engkau ahli ibadah, orang yang zuhud, sama seperti orang yang
guruku yang berada di kota sebelumnya, di kota sebelumnya. Setelah lama bersama uskup yang baru ini, hidup bertahun-tahun, sehingga di ujung hayatnya sama seperti sebelumnya, uskup yang ada di kota Mosul ini, sehingga akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekati wafatnya, kembali lagi Salman Al-Farisi, kepada siapa aku harus berguru, kepada siapa lagi aku harus mengabdi sehingga aku bisa selalu dekat dengan Tuhan. Lihat semangatnya Sayyidina Salman yang saat itu sudah mulai memasuki usia dewasa, sudah memasuki usia menikah, dia masih ingin terus menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Kata uskup ini, wallahi a'lamu anna rajulan ala mislima kunna alai. Saat ini aku tidak bisa mengarahkan engkau kepada seseorang yang sama cara hidupnya dengan apa yang saya dan gurunya sebelumnya berada di jalan itu, kecuali ada salah satu orang, dia ada di kota Nasibin. Nasibin ini adalah salah satu kota yang berada di antara Mosul menuju Syam. Mosul menuju Syam. Sehingga harus melalui perjalanan sekitar 1 minggu. Lakukanlah perjalanan sepanjang itu, sejauh itu, melanglang buana mencari guru yang dia idam-idamkan. Setelah melakukan perjalanan yang lama, 1 minggu lebih, bertemulah dengan orang yang diisyaratkan. Kemudian Salman Al-Farisi menceritakan bahwasanya sebelumnya dia mendapatkan isyarat, mendapatkan arahan dari gurunya seperti ini. Kata orang yang ada di nasib ini, "Aqim indana, tinggallah engkau bersama kami." Begitu pula sama halnya yang terjadi, tidak lama waktu berselang, guru yang baru ini ingin ataupun sudah akan meninggal. Kemudian, engkau tahu apa yang aku cari dan engkau tahu bagaimana keadaanku. Terus harus kepada siapa lagi aku berguru? Kata gurunya yang ada di kota Nasibin ini, engkau berangkatlah ke kota Amuriyah, di mana Amuriyah ini juga berada di sekitar negeri Syam, yang mungkin secara geografis saat ini adalah Palestina, Lebanon, Palestina, dan juga Urdun, Suriah dan Urdun. Sehingga berangkatlah ke Amuriyah dan menemukan orang yang disifati tersebut, dan tinggallah beliau Salman Al-Farisi bersama orang baik, orang zuhud dari pemimpin orang Nasoro. Sehingga ketika sudah menghabiskan waktu yang lama, gurunya yang berada di kota Amuriyah ini juga sudah menandakan usia dia akan meninggal, karena usianya hampir sama guru-gurunya ini. Faqala ya bunai wallahi ma'alamu anna hunaka ahadan minan nas baqi ala hadril at mustamsikan bima kunna alai. Saya kira saya sudah tidak bisa mengarahkan lagi harus kemana engkau harus berguru, seperti apa kepada orang-orang yang kau temui daripada rekan-rekanku sebelumnya, teman-temanku sebelumnya. Tetapi seperti apa yang dikabarkan di dalam Injil, bahwasanya sekarang waktunya sudah dekat di mana akan muncul salah seorang nabi yang dijanjikan dalam surat Injil, dalam kitab Injil yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diturunkan di negeri Arab. Di negeri Arab, karena Syam dan Arab berbeda saat itu iklimnya. Sehingga nabi yang diturunkan di negeri Arab dari kaum Arab, dia akan membawa agama yang sama dari leluhurnya Nabi Ibrahim. Kemudian mendapatkan kabar tersebut, Salman Al-Farisi pun setelah gurunya ini meninggal, dia berhijrah ke sebuah tempat yang dinamakan Zatin Nakhlain. Diberikan isyarat bahwasanya ada suatu nabi tersebut akan hijrah di daerah yang mana banyak kebun korma di situ, dan disebutkan isyarat-isyarat tentang kota Madinah. Setelah gurunya ini wafat dan diberikan seluruh isyarat tanda-tanda kenabian dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah memiliki tanda nabi di belakang punggungnya sini. Kemudian nabi itu tidak memakan sedekah, tetapi beliau memakan hadiah, menerima hadiah. Kemudian banyak isyarat-isyarat tentang nabi Rasulullah SAW. Gurunya pun tidak lama setelah itu beliau wafat, gurunya wafat. Dan Salman Al-Farisi ketika hidup bersama gurunya ini juga bekerja, sehingga dia memiliki banyak sapi, banyak hewan ternak, kemudian juga memiliki banyak perbekalan.
Setelah itu Salman Al-Farisi keinginannya masih tertanam dalam hatinya. Sampai kapan aku harus diam di sini dan aku bisa hijrah ke kota, pergi berangkat ke kota yang diisyaratkan oleh guruku itu, yang berada di negeri Arab. Sampai suatu saat ada sebuah kafilah rombongan pedagang yang saat itu datang dari Arab yang bernama Qabilah Kalb, Bani Kalb. Maka Salman Al-Farisi mengatakan kepada ketua rombongannya ini, Bani Kalb ini, bisakah kalian membawaku kembali ke Arab dan maka kalian akan aku bayar dengan beberapa ekor sapiku ini dan harta yang aku miliki, kok kalian bawa semua? Mungkin bisa saja kami bawa, kata ketua rombongan tersebut. Sampai dibawalah, berangkatlah mereka sampai di tempat yang namanya Wadi Qura. Wadi Qura ini perbatasan antara Syam dan Madinah. Perjalanan berada dari Syam ke Madinah, tapi lebih dekat ke kota Madinah. Sehingga Salman Al-Farisi muda ini ditipu, hartanya sudah dihabiskan. Kemudian Salman Al-Farisi dijual, dijadikan budak. Bayangkan, seorang pemuda yang ingin mencari guru, mencari agama, mencari Tuhannya, dijadikan budak dari negeri antah berantah yang dia tidak tahu sendiri dari mana cara pulang, bagaimana cara pulangnya, dijual, dijadikan budak, ditipu Salman Al-Farisi kepada laki-laki Yahudi. Selanjutnya dia harus menjadi budaknya orang Yahudi tersebut. Ternyata orang Yahudi ini memiliki kerabat yang mana kerabatnya ini dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah penduduk asli kota Madinah. Sehingga saudaranya yang dari Bani Quraidah ini membeli budak Salman Al-Farisi ini. Dibawahlah Salman Al-Farisi ke tempat Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah kota Madinah. Melihat hal tersebut, Salman Al-Farisi sampai di kota Madinah yang mana dikabarkan, disyaratkan oleh gurunya memiliki pemandangan pohon kurmanya seperti ini, batunya seperti ini, kemudian padang pasirnya seperti ini. Hatinya merasa gemetar, dia menangis dalam hatinya, Allah, ini adalah takdir yang luar biasa. Aku berangkat ke sana kemari sehingga aku pun sampai menjadi budak, tetapi akhirnya aku sampai di kota Madinah. Setelah Salman Al-Farisi menjadi budaknya Bani Quraidah ini, salah seorang dari Bani Quraidah, setelah beberapa lama, bertahun-tahun, dia menyadari bahwasanya saat itu Rasulullah ada di kota Mekah, hingga dia tinggal menunggu waktunya Rasulullah akan hijrah ke kota Madinah, seperti isyarat dari gurunya. Karena Salman Al-Farisi tidak bisa langsung ke kota Mekah karena dia ditawan menjadi budak orang Quraidah. Setelah itu, setelah beberapa lama, ketika suatu saat Salman Al-Farisi bekerja kepada tuannya, dia naik ke atas pohon kurma untuk memanen kurma. Di tengah-tengah hal tersebut ada salah seorang saudara dari tuannya ini datang. Qatalallahu Bani Qailah. Dia bercerita, kurang ajar ini Bani Qailah. Bani Qailah ini yang dimaksud adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj, yang mana mereka ini adalah dua suku dari kota Madinah yang melakukan baiat dan mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Setelah itu, wallahi innahum al-an lamujtami'un bi Quba. Mereka Bani suku Aus dan Khazraj ini berkumpul di Quba, di perbatasan kota Madinah, di Quba, dan mereka menyambut seorang laki-laki yang mana laki-laki dari Mekah mengaku sebagai Nabi. Mendengar hal tersebut, Salman Al-Farisi dari atas pohon bergetar hatinya dan tubuhnya menjadi lemas. Dia mengatakan, "Famain sami'tu maqalata hatta masaniya ma yushbihul humma." Sehingga aku menjadi lemas. Wa tarabtu tiraban syadidan, aku semakin bergetar, hatiku tidak karuan. Kepalang khawatir apa yang harus aku lakukan. Hatta khasyitu an asquta ala sayyidi. Sampai aku takut, aku tidak bisa bertahan di atas pohon. Wabadartu ilan nuzul, kemudian aku bergegas untuk turun dan aku bertanya, "Madza taqul?" Apa yang kau katakan? Apakah betul yang kau katakan ini? Ait alaiyal khabar, coba ulangi apa yang kau katakan. Mendengar hal tersebut, tuanku ini marah. Kurang ajar dia memukulku, menempelengku, dan dia berkata, "Malak walihada, apa urusanmu dengan ini? Sudah, lanjutkan kerjamu. Ud ila ma kunta fihi min amalik." Lanjutkan pada kerjamu. Kemudian ketika malam menjelang, malam datang, akhadtu syai'an min tamrin kuntu jama'atuhu. Maka ketika malam datang, aku mengumpulkan kurma yang sudah aku kumpulkan.
dari upah kerjaku, dan ketika aku bekerja di pohon kurma, di kebun kurma, wa tawajjahtu bihi ila haitsu yanzilur rasul, dan aku berangkat menuju tempat di mana dikabarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada. Selanjutnya bertemulah Sayyidina Salman Al-Farisi dengan idolanya, dengan kekasihnya, dengan laki-laki yang sudah dia cari, yang dia tunggu sejak bertahun-tahun lamanya. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan memudahkan kita untuk bersama-sama kembali pada kajian video kisah sahabat selanjutnya. Allahumma sa'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.